Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama kami dalam pertemuan PKSN yang terakhir. Sebelum itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendalami sabda Tuhan pada hari ini dengan membuka dari buku Madah Bakti nomor 294, Tuhan semayam di hatiku. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Allah membimbing kita semua sampai pada pertemuan terakhir di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Dalam pertemuan pertama sampai ketiga, kita telah melihat identitas orang beriman dalam kaitannya dengan Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Yang pertama, kita adalah orang yang percaya bahwa Allah adalah kasih. Kedua, kita adalah pengikut Yesus, anak manusia, adalah raja kerajaan surga. Dan yang ketiga, kita adalah orang berdosa namun percaya oleh Tuhan. Dalam pertemuan keempat ini, kita melihat identitas kita sebagai anggota gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Yesus yang merupakan pernyataan kasih Allah. Kita akan belajar untuk bangga menjadi orang Katolik dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman. Kita mendapatkan kekuatan dan peneguhan iman. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persatuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dengan membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 37 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita merenungkan sabda Tuhan dengan 3 pertanyaan yang mendalam. Yang pertama, apa jawaban Petrus ketika orang banyak bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Yang kedua, bagaimana cara hidup jemaat yang pertama? Dan yang terakhir, dengan cara hidupnya yang khas, Jemaat Kristiani Perdana Yerusalem disukai semua orang. Apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika orang-orang bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Orang-orang yang hadir itu terkesan pada karunia lahiriah Roh Kudus dan pada khotbah Petrus tentang perbuatan-perbuatan Allah melalui Yesus. Beberapa orang menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Petrus menjawab, "Bertobatlah, ubahlah cara pikir dan tingkah lakumu." Mereka semua diajak untuk berbalik dari sikap dan perilaku mereka yang jahat, yang mencapai puncaknya ketika mereka membunuh Yesus pada kayu salib. Sikap dan perilaku mereka yang demikian itu telah menutup diri mereka dari karya keselamatan Allah. Namun, Ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat agar dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada jemaat perdana, mereka itu bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang dimaksudkan pengajaran itu adalah pengajaran yang diberikan kepada orang-orang yang telah percaya pada Kristus.
bukan berarti orang yang belum percaya. Dalam pengajaran itu, kitab suci ditafsirkan dengan disinari oleh peristiwa-peristiwa Yesus Kristus. Selain itu, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sampai sekarang, ungkapan itu masih terwujud dalam perjamuan Ekaristi. Sedangkan doa yang dimaksud adalah doa yang bersama dipimpin oleh para rasul. Persekutuan mereka bersama selalu dipimpin oleh para rasul dan diwujudkan dalam hal yang lebih nyata dalam rupa harta milik. Mereka menganggap bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Maka setiap pribadi tidak hanya menggunakan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Tetapi cara hidup seperti ini tidak dapat disamakan dengan sistem komunis, karena dalam jemaat Kristiani itu harta milik disediakan untuk kepentingan sesama jemaat secara sukarela dan dibagikan menurut kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, anggota jemaat yang miskin dan para janda yang mendapatkan perhatian utama dalam hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada cara hidup jemaat yang pertama, mereka saling mengasihi dalam suatu persekutuan. Persekutuan itulah yang membuat mereka disukai oleh semua orang. Cara hidup mereka menjadi suatu perhatian banyak orang dan mereka menggabungkan diri dalam persekutuan itu. Jumlah mereka makin bertambah. Dari kenyataannya ini mereka melihat bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nyata bahwa kehidupan jemaat itu menjadi sarana perwataan iman dan bentuk kesaksian mereka tentang Kristus. Mereka tidak hanya mewartakan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan seluruh hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa pesan dan bagaimana penerapan dalam sabda Tuhan pada hari ini? Kita itu dibaptis karena percaya kepada Allah dengan menyatakan diri dalam nama Yesus Kristus. Dengan demikian, kita mempercayakan diri kita kepada Allah yang adalah kasih dan kita mengikuti Yesus Kristus yang adalah Raja Kerajaan Surga. Dengan menerima rahmat baptisan itu, kita pun menjadi anggota Gereja Katolik yang merupakan persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Selayaknya kita bangga mempunyai Allah yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus, selayaknya juga kita bangga menjadi anggota Gereja Katolik yang kudus, sebagaimana kita ucapkan dalam kredo atau aku percaya. Kepercayaan akan Kristus dan kesadaran sebagaimana anggota Gereja Katolik inilah yang menjadi identitas kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, identitas kita inilah yang menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus seturut cara hidup jemaat perdana, yaitu yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul yang sekarang telah tertulis dalam kitab suci yang kita baca dan renungkan. Jadi, kita harus rajin-rajin membaca kitab suci. Yang kedua, hidup dalam persekutuan, yakni kita tidak sekedar berkumpul, tetapi saling mengasihi. Yang ketiga, memecahkan roti dan berdoa,
yakni untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sekarang dirayakan dalam perayaan Ekaristi. Yang keempat, milik bersama, yakni tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan sesama. Dan yang terakhir adalah hidup dalam sukacita, yakni kita bersukacita karena telah mengalami karya penyelamatan Kristus dan bersyukur atas semua yang telah dilakukannya bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada 3 pertanyaan untuk kita refleksikan. Yang pertama, apa contoh yang menggambarkan orang Katolik yang merasa minder dengan iman dan identitasnya sebagai orang Katolik? Yang kedua, apa saja yang dapat mengungkapkan kebanggaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan anggota Gereja Katolik? Dan yang terakhir, bagaimana kita sebagai orang Katolik mengungkapkan kebanggaan itu? Mari kita hening sejenak, kita renungkan 3 pertanyaan tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui sabda yang tertulis dalam Alkitab, maka marilah kita menanggapi sabda itu dengan doa-doa kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami untuk menjadi umat-Mu. Maka kami mohon, bimbinglah kami selalu agar menjadi umat-Mu yang setia seperti jemaat yang perdana, dan selalu ingat akan rahmat baptisan yang telah kami terima sebagai umat Allah. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam pendalaman PKSN tahun 2020 melalui kanal YouTube.
Semoga kita selalu diberkati oleh Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup. Oh. Ngomong oh. Oh. Mau pira mau? Aduh lali. 01. 111. Oh. Apa judulnya itu? Panggilan Tuhan. Tinggallah dalam hati. 700. Marilah kita tutup pendalaman PKSN terakhir ini dengan lagu penutup dari buku Mandah Bakti, Tinggallah dalam Hati, nomor 701.